Kita bukan orang yang expert di copywriting, tapi kita praktisi di sana. Artinya kita melakukan hampir tiap hari. Kamu akan menemukan formula kamu sendiri. Makasih Kak Angga, luar biasa banget ya. Jadi tadi sekaligus menginfluence begitu ya, banyak sekali motivasi-motivasi yang diberikan oleh Kak Angga kepada teman bicara yang join pada pagi hari ini. Oke, selanjutnya untuk teman bicara dipersilakan untuk bertanya jika ada pertanyaan. Nah, sudah banyak sekali yang mengantri ya. Oke, yang pertama nih ada dari Kak Rismi. Wah, Kak Rismi ini aktif sekali pada pagi hari ini. Oke, silakan Kak Rismi. Ya, makasih Kak Puri udah dibantu. Halo, Kak Dimas, aku mau nanya setelah tadi habis sharing. Boleh, silakan. Kak Dimas, aku sambil ngomentarin ya semua konten yang Kak Dimas tadi udah kasih ke kita. Keren banget sih, aku sampai sambil di Google Drive lagi tentang tadi niat, terus juga tentang kita mulai aja dulu videonya, nanti dulu pasti sharing waktu pasti semakin baik gitu kan Kak ya. Nah, yang kadang masih jadi kelemahan aku itu aku di copywriting. Kayak Kak Dimas bilang kan mau bidang apapun kita copywriting itu penting banget supaya orang tahu yang kita mau itu apa. Kadang ada kalanya aku entah itu kayak kepanjangan, tapi kan aku kayak sometimes ada saudara aku yang dia lumayan menguasai itu, dia terkomen, Kak ini kepanjangan, harusnya nggak sampai 2 paragraf jadi 1 aja nih kalau bisa supaya membaca juga enak katanya. Nah, kalau dari aku mau nanya ke Kak Dimas, ada tips nggak selama ini selama jadi content creator, copywriting-nya belajar dari mana aja, atau mungkin ada akun-akun tertentu kah, atau sempat review dari teman-teman atau dari follower sendiri, gimana? Makasih sebetulnya. Oke, aku langsung jawab ya, supaya nanti nggak ketinggalan, nanti gantian ke teman-teman yang lain, boleh ya? Oke, aku langsung jawab. Copywriting yang bagus seperti apa? Pernah dikomentarin sama saudara, katanya diberi masukan terlalu panjang gitu. Gini, menulis copywriting itu aku memang tidak expert di sana, tapi aku melakukan hampir setiap hari. Artinya aku belajar tiap hari loh. Dari 4 tahun terakhir aku menulis caption tiap hari di berbagai postingan, di berbagai briefing yang diberikan. Akhirnya aku merasa bahwa dulu pun sama. Karisnya dulu sama. Aku dulu menulis caption, kamu kalau ada waktu nanti aku coba scroll ya. Aku tunjukin itu di paling bawah banget. Itu panjang banget. Kayak cerpen, tau nggak sih? Yang kamu nulis cerpen 1 HVS tuh. 4 paragraf, bayangin. Aku pertama mereview tempatnya dulu. Mereview apa namanya? Makanannya, mereview harganya, menu yang aku suka, lalu alamat segala macam sampai hashtag, sampai yang di bawah itu tagline aku. Nah, salah nggak? Nggak ada yang salah. Kita bukan orang yang expert di copywriting, tapi kita praktisi di sana. Artinya kita melakukan hampir tiap hari. Kamu akan menemukan formula kamu sendiri. Aku dulu menggunakan bahasa kaku banget. Teman-teman cobain ya, ini makanan baksonya enak banget di sebelah sini loh. Lokasinya ada di sebelah sini, buka dari jam 10 pagi, bagus, bahasa aku bagus. Mungkin sesuai juga dengan ejaan yang disempurnakan. Tapi aku baca lagi, kok ini bukan aku ya. Kok ini terlalu kaku ya buat konten aku gitu. Apalagi konten makanan. Akhirnya aku menggunakan kata-kata, Rek, cobaan ini enak banget loh. Bahkan sekarang aku pakai Besti, pakai gemes. Ini tempatnya gemes banget. Jadi aku berusaha ngajak orang tuh ngobrol kayak kamu sama temanmu ngobrol gitu. Kenapa? Aku tidak menyarankan bahasa terlalu baku kecuali kamu akun-akun edukasi gitu. Kalau kamu akun-akun edukasi yang misalnya dia kayak menyampaikan infografis apa-apa, memang bahasanya harus bahasa yang sesuai ya, bahasa yang baku, karena supaya orang-orang dari berbagai latar belakang itu membacanya juga mudah. Nah, aku dari dulu sampai sekarang belajarnya dari mana, Kak? Membaca. Dari membaca. Jadi aku kan tadi melakukan riset ya, 10 akun besar. Aku lihat, mereka tuh nggak ada yang pakai bahasa baku. Karena apa? Konten kami makanan. Konten kami makanan. Tapi mereka semua menggunakan bahasa Indonesia. Meski dicampur arek Stroboyoan. It's okay. Selama poin utamanya berbahasa Indonesia supaya orang-orang lain bisa baca. Itu aku tiru. Itu aku modifikasi. Jadi aku menggunakan bahasa Indonesia. Terus kemudian judul. Kak, perlukah clickbait? Boleh. Clickbait tuh boleh. Tapi jangan pers yang aku sampaikan tadi.
Aku sempat menuliskan di slide sebelumnya, hidden gem, cafe, 3 lantai plus ada pool di dalam komplek. Dia benar-benar tersembunyi karena kamu harus masuk ke dalam komplek. Kompleknya lebar memang, tapi harus masuk dulu. Bukan di samping jalan raya, bukan. 3 lantai, iya. Dia seperti rumah 3 lantai ke atas. Ada pool, iya. Di rooftop ada kolam renangnya. Terus kemudian aku menuliskan judul hidden gem, cafe 3 lantai plus ada pool, gitu kan. Di dalam komplek. Apakah itu menipu? Kalau kita bedah, enggak dong. Kan semuanya fakta. Ini enggak apa-apa banget. Yang salah adalah menuliskan clickbait yang sampai membawa kontroversial. Ya kan? Ingat nggak kasus-kasus artis yang menuliskan judul clickbait sampai akhirnya dikritisi sama berbagai orang. Misal di video-video podcast artis di YouTube yang soal pelecehan atau apapun itu, ya kan? Sebenarnya memancing untuk orang melihat. Tapi setelah orang melihat, mereka bukan malah suka, malah mengkritisi, malah akhirnya mengomentari balik kenapa judulnya malah mengarah ke cuma cari iklan atau cari view aja. Nah, itu yang nggak bagus. Jadi kalau Kak Rizny, aku belajar dari mana? Aku belajar dari membaca. Aku orangnya suka membaca, meskipun nggak selalu sering baca buku. Jadi setiap kali teman-teman football guideline review, aku baca captionnya loh. Aku baca, oh ternyata kalau terlalu panjang nggak bagus ya. Oh ternyata kalau terlalu pendek kok kurang ya. Kok aku nggak mendapat informasi ya. Kok aku nggak mendapat detailnya ya. Terus tahu nggak satu hal, videoku sekarang itu, even aku dubbing, aku tetap kasih teks teman-teman. Karena kenapa? Aku pernah menemukan followers aku di mall, dia menyapa aku, sorry, dia tuli, jadi dia nggak bisa ngomong. Dia bilang, Kak, aku follow Kak Dimas. Aku sedikit bisa bahasa isyarat ya. Terus dia minta foto segala macam. Aku tanya namanya siapa segala macam. Dari situ akhirnya dia bilang, videonya Kak Dimas bagus, ada teksnya. Ada teksnya. Padahal dulu itu aku nggak ada niatan bikin teks loh. Aku cuma berusaha buat kasih info detail, itu aja, info detail. Tapi ada orang yang lihat ke ada teksnya. Aku nggak bisa mendengar. Tapi dengan teks ini aku bisa membaca, bisa merasakan isi videonya. Bermanfaat loh ternyata buat orang. Jadi sama, belajar tuh dari mana? Kalau dari aku ya, aku tidak ada belajar kelas yang gimana-gimana, tapi aku rajin membaca. Dengan membaca, aku tuh berpikir loh, kita membaca tuh berpikir kan. Dan kita akhirnya bisa menelaah, oh ini terlalu panjang, ini nggak oke nih. Oh tapi ini panjang, tapi kenapa aku bisa baca ya? Karena di awalnya menarik banget. Menarik dan tidak peres. Akhirnya aku baca sampai habis, tertarik. Gitu. Sama kayak teman-teman. Orang-orang itu nggak punya banyak waktu buat kita. Tapi 3-5 detik pertama itu waktu buat kita. Sehingga kalau bikin copywriting pun, pastikan kata-kata pertama, kalimat pertama itu bikin orang stay, tetap baca sampai akhir. Itu kenapa clickbait boleh, yang penting tidak peres. Gitu ya. Nah, kalau misal belajar, kalau kelas-kelas copywriting itu aku lebih suka membaca artikel-artikel Gridmind sih Kak, yang kamu juga suka. Tahu nggak, mereka tuh bahasanya bagus kan? Terus setiap bahasa itu ada questionnya, ada apa kutipannya. Itu aku contoh mereka loh. Gimana mereka tuh enjoy menulisnya dan aku kayak tetap menikmati setiap kalimat yang mereka tulis gitu. Jadi kalau dari aku pribadi ya, belajarnya aku lebih ke membaca dan memperhatikan, terus aku berusaha memodifikasi terus sampai aku menemukan caraku sendiri buat menulis. Sekarang kalau aku bikin caption meskipun panjang, nyantai. Aku udah tahu isi videonya, aku tulis judulnya, ngetik, sudah. Gitu. Orang membacanya pun detail. Mereka biasanya lebih nanya ke hal-hal yang tidak ada di video. Misal, Kak, kafenya tuh luasnya bisa berapa orang ya? Tidak menanyakan hal yang aku tuliskan lagi karena mereka sudah mendapatkan informasi. Itu penting. Jadi kita dalam menulis itu make sure poin yang mau kita sampaikan itu udah tersampaikan. Itu sudah cukup. Itu sih Kak Rizny. Oke, gimana Kak Rizny? Puas banget. Thank you Kak Dimas, thank you Kak Kuri. Thank you. Kak ilmunya, thank you. Nah ini Kak Dimas, ini ada yang mau nambahin nih, mau nyambungin terkait copywriting dong Kak, ini dari Kak Ahmad Komunikasi, mungkin bisa on mic atau on cam, dan juga on cam. Ya, halo, selamat siang semuanya. Aku izin off cam ya. Boleh, silakan Kak, mau gimana? Mau ya, jadi aku sebenarnya mau sedikit bercerita aja sih, tapi mungkin bisa jadi nanti bisa bantu menambahkan jawaban Dimas juga ya, terkait pertanyaan yang sudah disampaikan. Jadi terkait copywriting, aku malah terlebih dahulu pengen menyampaikan ke tim Sinergi Bicara untuk mungkin ke depan tuh bakal diadain kelas copywriting ya, karena ya betul sekali sih yang disampaikan Dimas bahwa sekarang tuh kita penting banget gitu untuk bisa
copywriting di segala pekerjaan gitu, terkhusus untuk teman-teman yang bekerja menjadi content creator, entah itu secara langsung atau tidak langsung gitu. Maksud aku, kenapa aku bilang secara langsung atau tidak langsung? Karena jujur li aku sendiri sekarang tuh secara nggak langsung tuh jadi content creator gitu. Kebetulan aku kan di Iring Manten dan beberapa kali meng-hire content creator tuh mereka kesulitan di bagian copywriting gitu. Karena saat ini juga kita lagi mengejar untuk bisa eksis di TikTok ya, biar nggak ketinggalan zaman gitu. Dan ya di TikTok itu memang setelah kita mempelajari, setelah kita riset, betul semua apa yang dikatakan Dimas gitu. Kita bisa itu karena mau memulai dan mau untuk riset gitu, apa yang dibutuhkan oleh orang-orang di saat ini gitu. Dan ternyata kalau dari konten TikTok sih kita tuh nggak butuh konten yang menye-menye gitu, yang hasil videonya bagus banget, itu enggak gitu, tapi lebih yang ke natural dan ceritanya tuh yang relate banget gitu dengan apa yang sering mereka alami di dunia nyata gitu. Dan sehingga ya itu aku mau nggak mau itu akhirnya memulai sendiri otodidak gitu, dengan amatir juga ya, bikin konten di TikTok dan kita kasih copywriting gitu. Dan nyatanya memang kayaknya sih orang-orang di TikTok tuh suka konten yang memang ada ceritanya gitu. Dan aku rasa juga semakin kesini aku tuh semakin bisa memahami dan mengetahui apa sih yang dibutuhkan orang-orang di TikTok. Itu adalah cerita yang nggak menye-menye gitu. Dan sama halnya dengan Kak Risni tadi ya, rasanya memulai itu memang susah banget gitu, bingung. Tapi benar sih, ketika kita nggak mau memulai, ya itu tadi sih, orang yang gagal adalah orang yang nggak mau mencoba gitu, nggak mau memulai gitu kan. Sehingga mau nggak mau akhirnya aku memulai, dan ketika aku memulai satu demi satu konten, hari demi hari, akhirnya aku sudah bisa merasakan feel gitu untuk bisa menciptakan copywriting itu seperti apa gitu. Dengan berjalannya waktu, ketika kita mau mencoba dan kita mau konsisten, itu secara nggak langsung, ya meskipun kita otodidak, itu ya kita akan bisa sendiri dengan sendirinya gitu. Dan dari mana kita bisa belajar itu? Kalau aku sih juga sama dengan Dimas sih, lebih ke sering membaca dan mengamati konten-konten orang-orang gitu. Kemudian konten-konten yang viewersnya mesti besar di Instagram, di Reels ya, ataupun di TikTok. Itu konten-konten yang seperti apa sih, dan model dari copywriting-nya itu yang seperti apa, seperti itu. Jadi ya pada intinya aku lebih menekankan ke, misalkan kita bingung, terus buntu, ya itu tadi sih jawabannya hanya satu, ya ayo kita mulai biar kita tuh bisa tahu. Dan betul sekali, seiring berjalannya waktu kita pasti dengan sendirinya akan mengetahui formula-formulanya seperti apa gitu. Dan mungkin pesan terakhirnya kembali ke yang awal tadi, mungkin next time Sinergi Bicara bisa mengadakan kelas copywriting. Terima kasih, cukup sekian dari aku. Terima kasih tambahnya. Aku juga Oke, thank you Kak. Tadi aku juga menggarisbawahi, sebenarnya kalau misalnya kita lagi jenuh ya, aduh kok nggak bagus ya konten aku, misal lagi ngerasa jenuh sendiri sama diri sendiri, so ya udah istirahat aja, nontonin konten-konten yang lain. Dengan kita nontonin konten lain, terus kita berhenti di satu video orang, kita tanya deh ke diri kita sendiri, kenapa ya saya berhenti di video tersebut gitu. Oh ternyata 3 detik pertama dia tuh berhasil mencuri perhatian saya. Oh ini interest saya. Oh copywriting-nya simple tapi bikin saya stop gitu kan. Misal hair dryer 30 ribuan tapi sebagus ini gitu misal. Kayak gitu-gitu. Nah, itu akhirnya ke teman-teman, sebenarnya waktu teman-teman lihat, teman-teman save buat jadikan referensi. Yang kita tidak sadari selama ini sebenarnya kita udah melihat banyak referensi, cuman kita belum tergerak untuk memodifikasi apa yang mereka lakukan, seperti itu. Iya, betul banget nih. Kadang kita enggan gitu ya, kayak malu-malu, ini ragu gitu ya Kak ya. Ragu mau ngupload, nanti mau ngupload nih bakal engagement-nya gimana gitu kan. Jadi takut di awal dulu gitu ya, tapi berdasar dari pengalamannya Kak Dimas dan juga teman-teman yang lain, ini harusnya dimulai aja dulu gitu ya.